Persaingan yang sehat merupakan salah satu kunci bagi peningkatan produktivitas dan inovasi dalam berusaha. Persaingan yang sehat membuat pelaku bisnis tidak bisa lengah dalam mengantisipasi dan beradaptasi bagi perubahan pasar. Ini membuat persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu pilar bagi perekonomian negara yang kuat. Indikator tingkat persaingan usaha nasional. Indeks persaingan usaha menunjukkan adanya peningkatan angka indeks dari 4,81 menjadi 4,87 pada tahun 2022. Artinya, persaingan usaha di Indonesia terus membaik selama kurun waktu 1 tahun terakhir, meskipun di tengah upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini juga terkonfirmasi oleh data statistik Indonesia yang menunjukkan tren yang sama. Produk domestik bruto menurut BPS atas dasar harga konstan pada triwulan 3 2022 menunjukkan kenaikan 5,72% atau kenaikan 1,8% secara quarter to quarter. Peningkatan ini tentunya menjadi semangat bagi pemerintah dan KPPU untuk terus menjaga stabilitas dan daya saing perekonomian serta meningkatkan kepercayaan bagi investasi di Indonesia. KPPU percaya persaingan usaha yang sehat jika dijalankan secara menyeluruh akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, di sepanjang tahun 2022, KPPU terus meningkatkan kinerjanya dalam mendorong persaingan usaha yang sehat. 27 saran dan pertimbangan disampaikan KPPU kepada pemerintah untuk berbagai sektor di tahun tersebut. Sebagian besar, tepatnya 31,37% saran dan pertimbangan, disampaikan untuk kebijakan di sektor pengadaan, tata kelola, konstruksi, dan properti. Tindakan ini mampu mencegah dampak kebijakan yang berakibat pada persaingan dan masyarakat. Efektivitas saran dan pertimbangan mencapai 86%, meningkat dari 81% di tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah mulai terus dilaksanakan. Fakta ini tentunya memberikan energi positif bagi kami untuk terus aktif, mengingatkan pemerintah atas potensi persaingan usaha tidak sehat yang bersumber dari kebijakan. Transaksi merger dan akuisisi yang dilaporkan ke KPPU juga mengalami peningkatan. Sejumlah 56,28% menjadi 323 notifikasi pada tahun 2022. Sebagian besar notifikasi, yakni 225 notifikasi adalah transaksi yang melibatkan pelaku usaha asing. Ini menunjukkan bahwa merger dan akuisisi merupakan cara utama bagi pelaku usaha dalam menghadapi tekanan dari dampak pandemi dan ancaman gangguan pertumbuhan ekonomi. Peran KPPU menjadi sangat strategis dalam mencegah agar konsolidasi atau restrukturisasi kegiatan bisnis tidak mengarah kepada terciptanya monopoli-monopoli swasta baru. Dalam upaya penindakan, KPPU telah memutus 15 perkara di tahun 2022, dengan 7 perkara yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Total denda yang dikenakan KPPU dalam ke-15 putusan tersebut mencapai 27 miliar rupiah. Sementara dalam hal eksekusi putusan, tahun lalu KPPU berhasil mengeksekusi denda dari pelaku usaha mencapai 102 miliar rupiah yang telah disetorkan ke kas negara. Angka ini melebihi anggaran yang dialokasikan pemerintah ke KPPU pada awal tahun 2022, yakni senilai 99,7 miliar rupiah. Khusus bagi pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, Presiden Joko Widodo tahun lalu melalui gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas, mengajak semua pihak, baik pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan pemerintah, untuk berkolaborasi dan kompak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata, guna menghadapi berbagai krisis yang tengah melanda dunia. Sejalan dengan ajakan ini, KPPU yang diberikan amanat Undang-Undang Nomor 20/2008 tentang UMKM, secara intensif terus melakukan tindakan pengawasan atas pelaksanaan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar. Berbagai permasalahan atau gangguan dalam pelaksanaan kemitraan telah banyak diselesaikan KPPU. Tahun lalu, tercatat 15 kasus pelanggaran kemitraan ditangani KPPU. Upaya tersebut telah membuahkan hasil positif di berbagai sektor, khususnya perkebunan kelapa sawit, serta atas sektor transportasi online dan waralaba. Tercatat lebih dari 2 juta pelaku UMKM diuntungkan dari tindakan penyelesaian yang dilakukan KPPU. Dalam menuju keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023,
KPPU telah melakukan upaya pengharmonisan tindakan otoritas persaingan usaha se-ASEAN dalam menghadapi pemulihan ekonomi dan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Tahun lalu, KPPU berhasil menyatukan tindakan otoritas persaingan dalam bentuk Joint Statement on Maintaining Competition Policy in Post-Pandemic Economic Recovery. Di tahun mendatang, KPPU akan terus memperkuat pengawasan atas kemitraan UMKM guna mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat, agar memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga struktur pasar yang kuat dalam membawa Indonesia keluar dari tantangan resesi global.